perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Tapi selama ini nggak ada di Bumi Giant. Itu itu semua Pak, nggak ada Pak. Selamat malam, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kita masih waspada dengan kondisi COVID dan pandemi ini ya. Jadi mudah-mudahan masih tetap menjaga 3M-nya dan 5M-nya. Oke, saya senang sekali malam ini Balkis Manisang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan bicara soal kasus ada perbudakan di balik jeruji sang bupati. Ada tanda tanya besar di situ. Kita akan bahas tentu juga dengan orang yang mengenal Pak Bupati Langkat yang memang terjaring tangkap tangan dari KPK pada saat itu untuk kasus korupsi, namun malah justru berbuntut panjang dengan diduga melakukan praktek perbudakan setelah ditemukannya ruangan mirip penjara yang berada di kediamannya. Kita lihat. Bupati Langkat, Sumatera Utara nonaktif terbit rencana perangin-angin, terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK dalam kasus suap di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terbit ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya. Salah satu tersangka merupakan saudara kandungnya sendiri, Iskandar Perangin-angin, yang menjabat sebagai Kepala Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Langkat, Sumatera Utara. Iskandar diduga berperan mengatur paket proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat. Tidak hanya kasus korupsi, terbit yang termasuk kepala daerah terkaya di LHKPN 2020 juga tersangkut kasus perbudakan manusia. Di rumahnya ditemukan kerangkeng yang diduga untuk memenjarakan pekerja lahan kelapa sawit miliknya. LSM Migrancare menyebut terbit melanggar hak asasi manusia. Sebanyak 40 orang dipenjarakan di 2 kerangkeng usai bekerja di lahan sawit. Para pekerja kerap mendapat penyiksaan dan kehidupan yang tidak layak. Kerangkeng itu, penjara itu dipakai untuk menampung para pekerja mereka. Kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Pernyataan Migrancare berbeda dengan pernyataan para penghuni. Kerangkeng ini menjadi tempat rehabilitasi narkoba. Apa perlakuan atau pembinaan di sini Bang, seperti apa Bang? Ya dicek kesehatan kita, lihat makanan kita kan gitu. Abang ada dipekerjakan ke kebun sawit atau ke pabrik kelapa sawit? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, selama 3 bulan ya? Ya Pak. Kasus kerangkeng manusia ini menyeret Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin. Sribana yang merupakan adik kandung terbit Perangin-angin ikut mengelola kerangkeng yang dianggap sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Namun hingga saat ini belum ada izin tempat tersebut memenuhi syarat lokasi rehabilitasi narkoba. Baik, sudah menjadi buah bibir selama beberapa hari belakangan. Kita akan nanti juga jauh bertanya kepada pihak dari Migrancare juga. Tentu ada Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare nanti Mbak Anis Hidayah. Dan kerabat dekat juga Pak Bupati nanti bergabung juga. Tapi saya akan bertanya dulu dengan perempuan-perempuan hebat yang sudah ada di samping kiri dan kanan saya yang hadir di Perempuan Bicara pada malam hari ini. Apa kabar Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial kita? Insya Allah baik Mbak, terima kasih. Baik, oke. Kemudian ada Ibu Kusnul Maria, dosen ilmu politik UI. Apa kabar Bu Kusnul? Alhamdulillah, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, selamat datang kembali Bu Kusnul di meja Perempuan Bicara. Oke, dan ada Bu Irma Caniago sebagai pengamat politik kita. Apa kabar Ibu Irma? Baik, Alhamdulillah. Oke, tadi saya sudah bilang akan ada Mbak Anis Hidayah juga ya, yang akan mungkin membeberkan fakta-faktanya yang ditemukan oleh Migrancare dan juga sekerabat dari Pak Bupati ya. Nanti ada Pak Suparman Perangin-angin. Oke, saya mau tanya dulu dari apa yang ada di benaknya Mbak Devi soal dugaan adanya perbudakan di balik jeruji sang bupati. Ya, bicara perbudakan modern yang perlu difahami adalah ini kejahatan yang tersembunyi. Yang memang akan sulit diungkapkan karena sebenarnya salah satu bentuk dari perbudakan modern yang mungkin saja tidak kita sadari semua dan bisa jadi banyak orang yang menjadi pelakunya, salah satunya adalah persoalan
pembantu rumah tangga yang memang tidak mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan hak-haknya yang kalau dihitung sebenarnya ada 20 hak tuh yang harus dipenuhi. Tapi itu seringkali luput. Nah, perbudakan itu adalah ketika kita menjadikan orang lain layaknya barang yang sesuka hati kita untuk kemudian kita pergunakan, lalu kita rampas hak-haknya, hak tidurnya, hak uangnya dan sebagainya. Tapi yang paling menarik adalah di dunia memang bukan hanya itu, bahkan ada catatan ada 122 produk barang, entah itu tas, entah itu sepatu dan sebagainya yang merupakan hasil dari perbudakan modern yang juga dilakukan di negara-negara maju sekalipun. Nah, artinya apa? Karena ini kejahatan yang terselubung, bahkan korbannya bisa merasa mendapatkan hutang budi karena misalnya dibantu atau terjebak karena merasa berhutang, maka banyak orang yang tidak merasa bahwa ini adalah sebuah bentuk perbudakan. Ini yang paling berbahaya, artinya terlepas dari apa yang terjadi di Langkat yang mungkin masih menjadi kontroversi, yang perlu kita sadari jangan sampai kita pun di rumah kita sendiri ternyata kita melakukan yang namanya perbudakan modern. Oke, saya mau ke politikus perempuan kita nih, Ibu Irma. Ibu Irma dengan Pak terbit rencana perangin-angin sebagai Bupati Langkat begitu ya. 10 tahun diduga nih punya perbudakan di balik kasus korupsinya. Ini mengejutkan nggak buat Bu Irma? Tentu saja ini mengejutkan luar biasa. Saya menjadi heran ketika aparat kepolisian sampai tidak tahu. Kemudian BNN juga tidak tahu, ya kan? Nah, bahkan ada PLT BNN yang menyatakan bahwa pernah meminta kepada Bupati untuk menjadikan penjara ini sebagai pusat rehabilitasi. Kan lucu. Ini kan tugas kepolisian, bukan tugas bupati. Rehabilitasi itu kan tugasnya kepolisian, kemudian misalnya dibawa ke panti rehabilitasi, kan seperti itu. BNN yang harusnya punya peran. Tapi kenapa di sini BNN kok diem aja gitu loh? Ini saya nggak ngerti nih. Ini model apa ya? Model eksploitasi manusia yang justru menurut saya bukan hanya Bupati Langkat yang melakukan, tapi juga polisi dan BNN. Oke, ada. Karena mereka tahu, tapi mereka nggak berbuat apa-apa. Oke, ada dugaan unsur pembiaran nggak di situ? Iya, sudah pasti karena udah 10 tahun. Oke. Nah, ada lagi dugaan mereka dipekerjakan dan tidak dibayar. Ini kan artinya kerja paksa. Apapun ya, ketika mereka dinyatakan misalnya sebagai pencandu narkoba sekalipun, tapi nggak ada siapapun yang berhak untuk memperbudak mereka. Bahkan mereka mempekerjakan saja nggak ada ya? Nggak boleh. Itu eksploitasi manusia yang luar biasa menurut saya, seperti yang Devi bilang tadi. Bahwa ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena di sana ada kepolisian, di sana ada BNN. Kok nggak tahu gitu? Kok membiarkan hal itu terjadi? Ini BNN sama kepolisiannya harus ditanya ini, gitu ya? Oke, saya mau dengar dari Bu Kusnul. Bu Kusnul, terlepas dari apa yang tadi sudah dijelaskan Mbak Devi dan juga Bu Irma, ternyata kan nggak sendiri Pak Bupati nih. Ada adiknya ya kan yang menjadi ketua DPRD juga dan adik langsung gitu ya. Artinya tidak sendiri nih, ada persetujuan bersama-sama nih, apa oligarki politik dugaannya seperti itu. Gimana Bu Kusnul melihatnya? Sebetulnya kalau kita membaca kasus ini kan bisa dilihat dari dua sisi ya. Pertama kita bicara tentang isu korupsinya sendiri. Ya, yang kedua isu yang tadi selalu kan selama ini menggunakan terminologinya perbudakan modern. Sebetulnya ini bukan yang modern, ini yang model lama. Yang model modern itu yang disebut modern slavery system. Itu kalau Anda menjadi pekerja di korporasi global yang Anda nggak tahu sebetulnya, Anda itu sebenarnya dieksploitasi luar biasa. Anda cuma jadi skrup-skrupnya saja. Nah itu yang disebut konsep yang disebut modern slavery system, kayak gitu ya. Kelihatannya Anda bekerja pakai baju, pakai dasi, tapi sebetulnya Anda budak dalam konteks itu. Nah, kalau yang model yang ada di Kabupaten Langkat ini, itu sebetulnya model perbudakan zaman dulu kala kan, seperti itu. Itu kalau dilihat dari konteks perbudakannya. Nah, tapi kalau di dalam kacamata yang tadi penguasa ya bisa dilihat dari kekuasaan, bagaimana abuse power yang dilakukan oleh bupati, bahkan dulu kan ketua DPRD ya sebelumnya. Jadi sebetulnya dia adalah penguasa di dalam konteks itu yang harusnya dia punya tanggung jawab implementasi dari konstitusi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang kayak gitu kan sebagai seorang pemimpin. Nah ini kalau menurut saya
kembalikan lagi nih wake up call untuk semua partai politik di Indonesia. Isu rekrutmen. Ternyata di dalam rekrutmen persyaratan menjadi apakah anggota DPR, apakah bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua Pancasila ya, jadi isu tentang Pancasila, tentang proklamasi ya, setia kepada Pancasila dan sebagainya. Yang itu sudah sebetulnya perdebatan kita lama ya. Bagaimana melihatnya? Nah, akhirnya kan tingkah laku politiknya pada saat dia berkuasa, mana kelihatan ada bertakwa kepada Tuhan, Pancasila kayak gitu ya. Yang tadi baik sila pertama maupun sila-sila berikutnya yang di dalam konteks ini. Nah, kembali lagi ini wake up call untuk semua partai politik. Bagaimana sih sebetulnya rekrutmen yang benar untuk mengurus negara ini dengan baik di semua level. Nah, kadang-kadang saya kalau ngelihat di daerah seperti itu, kadang-kadang daerah juga cuma mencontek apa yang ada di atas kayak gitu ya. Jadi kayak ada lagi konsep OTT. Saya kok agak sedikit mempertanyakan ya OTT. Sebetulnya kan penguntitan yang dilakukan oleh KPK kayak gitu kan. Dan penguntitannya ini apakah dia jujur, apakah dia ada rekayasa dan sebagainya, kita nggak tahu di dalam konteks itu karena tidak ada kejelasan. Nah, kembali lagi, kalau menurut saya, kalau kita waktu itu bicara reformasi, itu salah satunya kan memberantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, sekarang ini dengan atas nama demokrasi, tapi sebetulnya demokrasi fobia. Ya, jadi bukan demokrasi yang benar-benar mau berkompetisi, partisipasi, civil and political, tapi fobia, nggak mau kompetisi. Akhirnya kan ada daerah yang suaminya 20 tahun, suaminya 2 kali periode, yang kedua istrinya maju lagi, istrinya istri pertama lawan istri kedua, istri pertama lawan istri ketiga, itu terjadi di Republik kita. Nah, di sini letaknya memang partai politik menjadi lembaga yang sangat penting untuk kemudian bagaimana membereskan internal partai, terutama rekrutmen jabatan-jabatan politik, supaya kembali lagi. Anda kan kalau diangkat kan pakai sumpah tuh, sudah sumpah agama, juga taat kepada Pancasila, yang kayak gitu kan. Nah, ini di mana kelakuan, nggak enak yang ngomong kelakuan, apa bahasanya, tingkah laku politik, ya, policy-policynya yang dilakukan, ya mungkin saja rakyat mungkin nggak ngerti, oh gimana, apa narkoba katanya ini, tapi itu kan ada prosedurnya. Seorang bupati dia harus tahu bagaimana mekanisme yang ada. Ya, kalau tadi dikatakan kok nggak tahu, polisi bagaimana, itu kan bukan kewenangan bupati kalau kemudian mengerangkeng, atau ada rumah sakit yang kemudian kan ada memang klinik-klinik untuk rehab kayak gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya transparansi dan accountability dari seorang bupati dan DPRD-nya. Dan DPRD juga masih keluarga begitu. Jadi ini juga adiknya ketuanya. Iya, betul, ketua DPRD. Jadi artinya di situ. Jadi itu KKN, dari persoalan KKN ini akhirnya rakyat yang menjadi korban. Kita akan bahas lagi lebih jauh, melihat juga ada perbedaan pernyataan sebenarnya antara pihak kepolisian Polda Sumut ya dengan fakta-fakta dari Migrant Care soal kasus ini. Kita lihat nanti sesaat lagi di Perempuan Bicara.